guys, welcome to my channel. Semakin banyak orang yang membuat dan mengembangkan suatu bisnis, maka lapangan pekerjaan akan terbuka lebar sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Oleh karenanya, jangan pernah ragu untuk membangun suatu bisnis walaupun harus menghadapi berbagai macam rintangan. Kegiatan bisnis yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan mengalami perkembangan sehingga keuntungan yang didapat akan semakin baik. Di video kali ini saya akan sebutkan 7 ide bisnis di desa paling laris. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Bisnis usaha air minum isi ulang. Sebelum membuka usaha air minum isi ulang, hendaknya pahami dulu berapa modal usaha air isi ulang yang harus dikeluarkan. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian dan harus mencari usaha atau pandemi COVID-19 membuat banyak orang kehilangan mata pencaharian dan harus mencari usaha atau bisnis baru untuk dijalankan. Bisnis isi ulang termasuk yang memiliki potensi baik dengan modal tidak terlalu besar. Baiklah, saya akan sebutkan usaha yang kedua, usaha penjualan gas LPG atau agen LPG. Kebutuhan gas saat ini sangat besar pada penduduk Indonesia. Ya, usaha penjualan gas isi 3 kg sebagai subagen. Kebutuhan gas saat ini sangat besar pada penduduk Indonesia. Ini disebabkan oleh diberhentikannya subsidi pemerintah minyak tanah sehingga minyak tanah langka dan mahal. Semua orang berpindah memakai gas dari minyak tanah karena gas lebih murah. Pemerintah pun sudah mengatasi masalah ini dengan membagikan tabung. Saat ini hampir 100% masyarakat memakai gas sebagai bahan bakar kompor. Dengan demikian, usaha penjualan gas isi 3 kg menjadi peluang yang bagus untuk diusahakan. Gas ini isi 3 kg dipilih karena kebanyakan masyarakat kita yang kebanyakan masyarakat menengah ke bawah memakai gas 3 kg. Untuk menjadi subagen gas 3 kg ini, pertama-tama harus lihat dulu lokasi pasar. Intinya lokasi yang masih belum ada subagennya ya, atau masih jarang ya. Bisnis ketiga adalah bisnis pecah belah. Fakta pandemi tidak mampu melumpuhkan ekonomi secara total. Banyak pengusaha yang sudah mulai bangkit untuk menggerakkan roda perekonomian kembali. Anda tidak akan kesulitan dengan usaha pecah belah ini. Selain itu, usaha pecah belah ini masih tren ya, masih tren setiap tahunnya. Ya, ide bisnis yang keempat adalah bisnis pakaian bekas impor atau yang sering disebut dengan cakar. Kegiatan yang sering dilakukan oleh anak muda saat ini adalah thrifting shop. Buat kamu yang belum tahu istilah ini, thrifting shop merupakan pembelian barang bekas dengan berkualitas, barang yang masih sangat baik untuk dibeli. Maraknya thrifting shop ternyata juga membuka peluang bisnis baju bekas yang kembali dijual oleh anak muda. Biasanya bisnis ini dilakukan jika pelaku bisnis dapat menemukan baju-baju bekas impor yang masih sangat layak dipakai lalu dijual kembali dengan harga yang masih terjangkau. Ya, seperti yang kita ketahui, masyarakat itu pasti suka yang murah tapi yang berkualitas. Ya, pas cocok jika kita menjual ini, usaha ini pasti akan laris manis di bagian desa. Bisnis baju bekas impor ini bisa mendatangkan keuntungan. Ada baiknya kamu harus memperhatikan tips untuk mengurangi risiko kerugian. Terdapat banyak hal yang mungkin harus kamu pelajari sebelumnya. Ya, bisnis yang kelima adalah bisnis toko bangunan. Ya, ingin membuka usaha toko bangunan saat ini, pembangunan gedung dan rumah baru terus berlangsung. Di samping itu, renovasi gedung. Peluang ini tak akan disia-siakan oleh Anda yang memiliki jiwa bisnis. Memulai usaha toko bangunan di saat pembangunan sedang gencar. Usaha toko bangunan ini juga cocok untuk Anda
yang mencari ide usaha untuk pensiunan ataupun sampingan. Di posisi yang keenam ada bisnis alat pertanian atau bisa juga disebut dengan toko pertanian. Bercocok tanam atau lebih sering dengan bertani memang menjadi salah satu kebiasaan yang banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Hampir sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan kehidupannya dari hasil pertanian. Hal ini memang bukanlah hal yang biasa. Wilayah Indonesia yang subur, tingginya masyarakat yang bercocok tanam otomatis memberikan berkah tersendiri bagi toko pertanian. Banyak pengusaha toko pertanian yang kebanjiran peminatnya, atau yang biasa pupuk, obat-obatan, bahkan benih tanaman. Tingginya permintaan berbagai kebutuhan pertanian terkadang membuat para pengusaha toko pertanian sering kewalahan. Peluang usaha toko pertanian memang bisa dikatakan menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Usaha toko pertanian menjadi salah satu usaha yang patut diperhitungkan. Laba yang didapatkan dari penjualan peralatan dan kebutuhan dalam pertanian memang bernilai fantastis, sehingga tak heran banyak pengusaha toko pertanian yang telah menuai kesuksesan lewat bisnis tersebut. Baiklah, saya akan sebutkan bisnis yang ketujuh adalah bisnis beriling. Cara menjadi agen beriling juga tidak membutuhkan modal besar. Untuk agen beriling mobile bahkan tidak memerlukan alat edisi karena hanya bermodalkan smartphone. Ya. Itulah tadi ide usaha di desa paling laris. Silakan dicoba bisnisnya ya. Terima kasih sudah menonton. Agar channel ini bisa berkembang, tolong di-share ya jika bermanfaat.